Selamat pagi para muridku. Apa kabar? Kita bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam pembelajaran atau di dalam materi yang masih sama, yaitu mengenai ekosistem, ya. Kalau minggu lalu kita mempelajari apa yang dimaksud dengan ekosistem dan apa yang menjadi satuan-satuan penyusun ekosistem. Nah, itu minggu lalu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa di dalam satu ekosistem pasti terjadi yang namanya interaksi atau keterkaitan atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya, ya. Oke, mari kita saksikan. Nah, ya, sebelum kita masuk kepada pembelajarannya, ada pertanyaan yang wajib kalian jawab, ya. Oke. Nah, di situ di kolom tersebut terdapat yang namanya pembagian, ya. Manakah dari antara komponen yang sekitar 9 ini, manakah yang termasuk komponen biotik dan abiotik? Nah, hewan apakah termasuk komponen biotik atau abiotik? Nah, contohnya saya kasih jawabannya, ya. Kalau hewan termasuk komponen biotik karena biotik adalah komponen yang di dalamnya penyusunnya adalah makhluk hidup, ya. Nah, berikutnya tumbuhan. Nah, tumbuhan apa? Biotik. Dan yang seterusnya kalian tahu pasti jawabannya, ya. Nah, ini adalah komponen penyusun ekosistem, ya. Nah, ini pembelajaran kita minggu lalu. Ini saya ingatkan kembali. Nah, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di dalam suatu ekosistem pasti terjadi interaksi, pasti terjadi keterkaitan, pasti terjadi yang namanya suatu hubungan. Nah, kira-kira di gambar ini ada kumpulan harimau, ya. Apa sih, ya? Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Iya. Gambar ini berbicara cukup banyak. Ya, kalian harus temukan fenomena lain yang ada di lingkungan kalian, ya. Selain peristiwa seperti gambar di atas. Pasti sekumpulan harimau ini sedang melakukan suatu kegiatan. Ya, kegiatan apa saja? Ya, nanti kalian bisa lihat, ya, kalian bisa jawab sendiri. Mereka sedang melakukan apa? Nah, tugas kalian nanti di rumah adalah kalian coba lihat, ya, kalian lihat saja. Ada kumpulan, ya, makhluk hidup tertentu, mereka sedang melakukan apa? Mungkin berkumpul untuk ngapain? Oh ya, mencari makan. Berkumpul untuk mengapain? Iya, berkumpul untuk, ya, berkumpul saja dan lain sebagainya, ya. Inilah satu bentuk interaksi dalam ekosistem. Pasti di dalam satu jenis ekosistem, satu jenis populasi saja pasti terjadi yang namanya interaksi, ya. Sehingga konon lagi kalau populasi tadi bertemu dengan populasi yang berikutnya, pasti akan terjadi yang namanya interaksi, ya. Pasti akan terjadi yang namanya keterhubungan, ya. Pasti terjadi yang namanya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Apa sih fungsi mereka, ya? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, interaksi dalam ekosistem, ya, itu ada beberapa. Yang pertama adalah rantai makanan, ya. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Ini interaksi yang paling kelihatan jelas, ya. Interaksi yang pertama adalah rantai makanan dan yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Nah, di dalam interaksi ini akan ketika rantai makanan dan jaring-jaring makanan terjadi, apa yang terjadi sebenarnya? Terjadi yang namanya perpindahan atau pengaliran energi pada suatu ekosistem tersebut, ya. Nah, serta pembentukan piramida ekologi. Jadi ketika terjadi peristiwa rantai makanan saling makan dan dimakan dan terbentuk, ya, jaring-jaring makanan pada suatu habitat, yang terjadi sebenarnya adalah bahwa di dalam ekosistem tersebut terjadi yang namanya perpindahan atau aliran energi, ya. Aliran energi ini nanti akan membentuk yang namanya piramida makanan, ya, atau piramida ekologi. Nah, di alam ini terjadi, di alam ini ada, ya. Itu adalah satu bentuk interaksi yang terjadi di ekosistem, ya. Oke, berikutnya. Nah, apa sih rantai makanan? Yang seperti yang saya jelaskan tadi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu, ya. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu pada suatu habitat. Iya, itu dia, ya. Mari kita lihat contohnya. Iya, ya. Sebelum kita lihat contohnya, saya mau kasih tahu dulu.
Di dalam satu rantai makanan terdapat yang namanya tropik, ya. Tingkatan tropik. Produsen dikenal sebagai tingkat tropik pertama, ya. Produsen. Kalau di darat itu tumbuh-tumbuhan, kalau di air juga tumbuh-tumbuhan, tetapi namanya berbeda. Ya, oke. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen pertama ini rata-rata adalah herbivore, pemakan produsen. Nah, mereka masuk pada tingkat tropik kedua. Kemudian konsumen kedua itu adalah rata-rata karnivor, pemakan konsumen pertama. Nah, itu tingkat tropik ketiga. Nah, tingkat konsumen ketiga itu adalah tingkat tropik keempat. Nah, konsumen keempat itu adalah tingkat tropik yang kelima, dan yang terakhir adalah pengurai. Nah, ini adalah tingkat tropik, ya, tingkat tropik yang terdapat pada rantai makanan, ya, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan saling memberikan energi dari produsen sampai kepada pengurai, ya. Itulah dia. Nah, kita lihat contoh rantai makanan. Nah, ini dia, ya. Kalian perhatikan di situ, produsen di sini adalah tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau ini dimakan oleh yang namanya konsumen. Nah, konsumen satu di sini itu ada tikus, ya. Nah, tikus kemudian dimakan oleh konsumen dua. Nah, kita bisa lihat di situ adalah ada harimau. Nah, konsumen dua itu mati. Ketika mati, dia akan diurai oleh apa? Di situ kalian lihat ada jamur, ya. Kelihatan jelas jamur. Kalau di tanah ada bakteri, ya. Di dalam tanah juga terdapat namanya cacing, ya. Nah, ini adalah, dan ketika si harimau tadi sudah mati dan diurai, nah, hasil uraian tadi dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk dia bertumbuh dan berkembang, ya, lewat peristiwa fotosintesis. Nah, pada saat tersebut sebenarnya, ya, ketika hal tersebut terjadi, sebenarnya terjadi peristiwa pengaliran energi. Produsen memberikan energinya kepada si konsumen satu. Konsumen satu memberikan energinya kepada si konsumen dua. Konsumen dua memberikan energinya, walaupun dalam bentuk hal yang sudah mati, ya, kepada si pengurai. Nah, pengurai memberikannya ke tanah. Nah, tanah ini memberikan energinya kepada si produsen. Kenapa? Dia sebagai sumber tempat makanan, ya, yaitu garam-garam dan mineral yang terdapat di dalam tanah itu dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk dia tumbuh dan berkembang lewat peristiwa fotosintesis, ya. Itulah dia. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai rantai makanan. Nah, berikutnya kita bahas mengenai jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan antar rantai-rantai makanan yang terdapat di dalam ekosistem. Jelas ya perbedaannya, ya. Kalau rantai makanan adalah urutan makanan dimakan pada urutan tertentu dan arah tertentu pada suatu habitat. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah hubungan antara rantai-rantai makanan di dalam satu ekosistem, ya. Nah, hal ini menunjukkan hubungan makan-memakan yang lebih kompleks pada setiap tingkatan tropik, ya, pada setiap tingkatan tropik. Nah, itu pengertian daripada jaring-jaring makanan. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring makanan yang terdapat di darat, ya, di darat, ya. Kalian perhatikan di situ tumbuhan sebagai produsen. Nah, yang berikutnya konsumen satu di situ tidak satu. Kalau pada rantai makanan konsumen satu itu cuma satu, ya. Tetapi kepada jaring-jaring makanan konsumen satu itu bisa beberapa, ya. Konsumen satu yang pertama adalah kelinci, yang berikutnya adalah tikus, berikutnya adalah burung pemakan biji-bijian, berikutnya adalah serangga herbivore. Nah, ini ada 4 konsumen satu. Nah, 4 konsumen satu ini ternyata bisa dimakan oleh konsumen 2. Nah, konsumen 2 di sini tidak hanya satu, bisa 2 atau lebih. Iya. Nah, kalian bisa lihat keterkaitannya di situ, satu dengan yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat di situ, ya, ada beberapa konsumen puncak, ya. Kalau kemarin kalau rantai makanan tadi, ya, itu konsumen puncaknya adalah harimau. Nah, kalau ini konsumen puncaknya ada beberapa, ya. Ini ada rubah, ada elang, lalu, ya, rubah, elang, dan terakhir ular, ya. Rubah, elang, dan ular. Jadi konsumen puncak itu pada jaring-jaring makanan tidak hanya satu tetapi beberapa, ya. Itu dia. Nah, tugas kalian, ya, nanti tugas kalian setelah kalian selesai menyaksikan video saya, ya, kalian kerjakan, kalian identifikasi kemungkinan rantai makanan yang terbentuk pada jaring-jaring makanan ini, ya. Kalian kerjakan tugasnya.
Nah, contohnya ya, saya kasih contoh nih. Nah, kalian cari di sini manakah yang merupakan produsennya, ya. Nah, produsen di sini yang kelihatan itu adalah zooplankton, diatom dan zooplankton. Nah, kalian lihat tanda panahnya. Diatom dan zooplankton dimakan oleh, kita lihat yang pertama ya, dimakan oleh kerang. Berarti kasih tanda panah kerang. Lalu kerang dimakan oleh lobster. Nah, itu yang rantai makanan pertama. Rantai makanan kedua, diatom dan zooplankton dimakan oleh kerang. Lalu kerang dimakan oleh burung pantai. Itu rantai makanan kedua. Nah, tugas kalian carilah rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan yang ada pada gambar tersebut. Jelas ya? Oke, tadi udah saya sebutkan ada 2 rantai makanan. Nah, kalian cari sisanya. Ngerti ya? Oke, berikutnya. Nah, tadi saya bilang bahwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan nantinya akan membentuk yang namanya piramida ekologi atau piramida makanan. Sehingga kalau di alam dibuat dalam satu bentuk piramida, ya, produsen menempati dasar piramida. Ya, produsen menempati dasar piramida. Ini menunjukkan bahwa produsen berada dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Nah, berikutnya piramida yang kedua, ya, setelah dasar kita masuk pada lantai berikutnya, itu adalah konsumen 1. Ini menunjukkan bahwa jumlah konsumen 1 jumlahnya lebih sedikit, ya, lebih sedikit dibanding dengan produsen. Begitu juga dengan konsumen 2, begitu juga dengan konsumen 3. Nah, semakin menuju kepada konsumen puncak, jumlahnya akan semakin sangat-sangat sedikit. Itu menunjukkan satu bentuk piramida ekologi atau piramida makanan, ya. Nah, dan itu juga menunjukkan bahwa piramida ini menunjukkan bahwa terjadi aliran-aliran energi, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia, ya. Tadi itu gambarnya. Nah, ini langsung kepada tadi gambar piramida makanannya, ya, yang cuma berupa kata-kata. Nah, ini adalah gambar piramida yang dalam bentuk gambarnya, ya. Tingkat tropik pertama itu adalah tumbuh-tumbuhan pada tingkat tropik pertama, ya. Yang tingkat tropik kedua itu adalah herbivore. Nah, tingkat tropik ketiga adalah karnivore. Tingkat tropik keempat adalah omnivore. Nah, kalian bisa lihat di situ, ya. Oke. Dan ini piramida ini menunjukkan bagaimana aliran energi berpindah pada tingkat tropik 1 pada tingkat tropik berikutnya, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia, ini yang piramida makanan atau piramida ekologi yang terdapat di laut atau di perairan, ya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini dia. Tadi kan saya bilang bahwa pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan pasti terjadi yang namanya perpindahan atau aliran energi, ya. Aliran energinya seperti apa yang terjadi di alam, yang terjadi di ekosistem, terutama pada rantai makanan atau pada jaring-jaring makanan, ya. Sumber energi utama yang pertama itu adalah si matahari, ya. Sumber energi utama memberikan energinya kepada produsen. Siapa produsen? Produsen itu adalah tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau itu akan memindahkan energinya kepada si konsumen. Nah, konsumen pertama. Nah, konsumen pertama akan dikonsumsi oleh konsumen kedua. Nah, konsumen kedua akan dikonsumsi oleh konsumen ketiga. Nah, ketika konsumen puncak mati, dia akan diurai. Ya, dia akan diurai. Nah, dia memberikan energinya kepada si dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer akan memberikan energi yang sudah diurai tadi kepada alam. Nah, alam memberikan energinya kembali kepada si produsen. Nah, seperti itulah arus energi di dalam rantai makanan atau di dalam jaring-jaring makanan. Itulah gambarannya. Nah, ya, jelas ya? Oke. Nah, tadi kan saya bilang bahwa interaksi di dalam ekosistem itu ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, siklus materi, dan arus energi. Nah, ini semua saling keterkaitan, saling berkaitan, ya. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa catatan tambahan, ya. Yang pertama, nanti kalau misalnya di soal ada pertanyaan apa yang maksud dengan habitat? Habitat adalah tempat tinggal khusus suatu makhluk hidup, ya. Nah, ada juga yang pilihan ganda misalnya. A, habitat, B, simbiosis mutualisme, C, relung, D, simbiosis komensalisme. Nah, kalian harus tahu kalau habitat tadi saya kasih tahu adalah tempat tinggal khusus suatu makhluk hidup, sedangkan relung adalah
peran suatu organisme di dalam suatu ekosistem. Misalnya, ya, tumbuhan habitatnya di mana? Tumbuhan habitatnya di daratan, ya. Kalau di darat, tumbuhan juga bisa berada di air. Nah, apa relung daripada si tumbuhan tadi? Relung daripada si tumbuhan tadi itu adalah si produsen, pemberi energi pertama kepada konsumen. Itu dia. Itu yang dimaksud dengan relung, ya. Nah, di sini saya kasih contoh. Ikan habitatnya di air dan memiliki relung sebagai pemakan alga atau ganggang, ya. Alga atau ganggang adalah tumbuhan air. Itulah dia, ya. Ini catatan yang penting kalian harus ketahui, perbedaan habitat dengan relung. Oke? Nah, kita lanjut pada materi berikutnya. Ya. Nah, selain rantai makanan, jaring-jaring makanan, ya, ternyata ada interaksi antar komponen biotik, ya. Ya, ada interaksi antar komponen biotik lainnya, yaitu apa? Dalam bentuk simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah cara makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem. Ingat sekali lagi, simbiosis adalah cara makhluk hidup berinteraksi dalam suatu ekosistem. Nah, simbiosis itu ada beberapa, ya. Kalau kalian masih ingat dulu waktu SD, ya, simbiosis yang kalian ketahui itu ada 3, ya. Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, kali ini di kelas 1 SMP kita akan belajar mengenai simbiosis yang tidak hanya 3 tetapi ada 7, ya. Apa saja itu? Yang pertama, simbiosis mutualisme, ya. Simbiosis mutualisme kalian tahu bahwa hubungan antar makhluk hidup ini tuh saling menguntungkan, ya. Nah, yang kedua, simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Ya, ini hubungan antar satu makhluk hidup ini, ada makhluk hidup yang untung, ada lagi satu makhluk hidup yang tidak untung, tidak rugi. Dia biasa aja, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu makhluk hidup itu untung dan satu lagi dia rugi karena keberadaan makhluk hidup ini, ya, yang untung tadi itu. Nah, berikutnya adalah netralisme. Nah, netralisme ini adalah hubungan di mana makhluk hidup tadi tidak melakukan apapun, tidak melakukan kompetisi, tidak melakukan apapun, biasa saja, ya. Nah, berikutnya adalah antibiosis. Nah, ini hubungan antar makhluk hidup di mana keberadaan makhluk hidup satu itu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Itulah antibiosis. Nanti akan saya kasih tahu, saya kasih tunjuk bagaimana bentuk simbiosis yang saya jelaskan ini, ya. Berikutnya kompetisi. Nah, kompetisi kalian tahu kan arti kata kompetisi? Kompetisi itu bersaing, ya. Satu dengan yang lain, makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu saling bersaing untuk mendapatkan makanan, ya. Nah, baik dia makanan, baik dia tempat tinggal maupun dia mendapatkan betina ataupun untuk memperoleh keturunan, ya. Predasi ini adalah saling memakan, ya, antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Oke, mari kita perhatikan gambar-gambarnya, contoh-contohnya. Nah, ini adalah gambar simbiosis mutualisme. Nah, kalian bisa lihat di situ bahwa ada bunga yang di atasnya terdapat kupu-kupu, ya. Kupu-kupu mengambil nektar, ya, mengambil madu dari bunga tersebut. Nah, bunga tersebut dibantu proses penyerbukannya. Jadi satu dengan yang lainnya itu tumbuhan yang satu, makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya itu saling menguntungkan. Satu terjadi proses penyerbukan, satu lagi mendapat makanan, yaitu si kupu-kupu tadi. Nah, berikutnya adalah kerbau dan burung jalak. Nah, kerbau itu apa? Di dalam tubuhnya terdapat kutu. Ya, kutu tersebut itu memakan darahnya si kerbau tadi. Nah, ada satu burung yang senantiasa memakan kutu-kutu tadi yang dikenal dengan nama burung jalak. Nah, ketika kerbau tadi sedang merumput, si burung jalak tadi akan menghampiri ke bawah untuk mematoki atau untuk memakan si kutu-kutu tadi. Nah, satu sisi si kerbau tadi itu bebas dari kutu. Nah, sisi lain si burung jalak tadi dapat makanan. Jadi mereka saling menguntungkan. Ya, nah berikutnya itu ada gambar semut di situ, ya. Oke, berikutnya gambar simbiosis komensalisme. Nah, di situ ada gambar apa? Ya, gambar ikan hiu, ya, ikan hiu dan ikan remora. Ikan kecil, ikan besar, mau hiu, mau paus, mau lumba-lumba dan lain sebagainya dengan ikan remora. Nah, ikan hiu atau ikan ukuran besar tadi itu memberikan makanan. Dia tidak memberikan makanan, tetapi ketika dia berenang, ya, dia kan ukurannya besar. Ketika dia berenang, dia akan memberikan
ketika dia makan dari sekitarnya itu akan menghasilkan remah-remah. Nah, remah-remah itu dimakan oleh si ikan remora tadi. Itu yang pertama, itu untungnya ikan remora. Untung ikan remora berikutnya adalah ikan remora tadi mendapatkan perlindungan. Kenapa mendapatkan perlindungan? Karena si ikan hiu tadi berukuran sangat besar, ya, mendapat perlindungan dari predator lain. Itu yang dikenal dengan nama simbiosis komensalisme. Yang mendapat keuntungan siapa? Ikan remora. Yang tidak dapat untung dan tidak rugi siapa? Ikan hiu atau ikan berukuran besar tadi. Nah, berikutnya ada si tanaman induk sama tanaman anggrek, ya, tanaman induk sama tanaman anggrek. Ini simbiosis komensalisme, ya. Oke, berikutnya simbiosis parasitisme. Nah, itu dia, ada cacing pita di situ. Cacing pita atau cacing gelang itu dia mendapatkan makanan dari tubuh manusia, ya. Manusia sebagai inangnya, manusia rugi. Yang untung siapa? Cacing pita atau cacing gelang. Nah, berikutnya ada tanaman tali putri dengan inangnya, yaitu gambar di bawah tuh, ya. Tali putri itu bentuknya warna kuning, ya, seperti benang-benang kusut. Nah, ada tumbuhan inang di situ. Nah, berikutnya ada benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu itu seperti pohon, seperti kayak model bunga-bunga itu yang ada di gambar paling kanan atas, ya, itu dia. Nah, berikutnya adalah simbiosis antibiosis, ya, antibiosis. Keberadaan satu makhluk hidup dihambat oleh makhluk hidup lain, ya. Yang sebelah kiri gambar P itu menghambat pertumbuhan si P, makhluk hidup P itu keberadaan dia menghambat si B, keberadaan si B menghambat si P. Akhirnya mereka saling menghambat. Itu yang dikenal dengan nama antibiosis. Nah, antibiosis ini biasanya contohnya itu adalah antibiotik. Misalnya kita kena kurap atau panu, ya, kita akan memakan obat yang tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, sebenarnya kita sedang memakan yang namanya antifungi, ya, yang terdapat di dalam fungi tersebut. Itu dia, ya. Oke, berikutnya gambar kompetisi, ya, kompetisi. Kalian perhatikan di situ ada buruan di situ, ya, gambar kiri dan kanan, ya. Di situ gambar sebelah kiri itu hyena dan harimau, ya. Hyena dan harimau sedang memperebutkan makanan, ya. Karena kita tahu sama-sama hyena dan harimau itu adalah karnivora, ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini ada harimau memakan kijang dan di situ ada burung gagak, ya. Burung gagak juga pemakan bangkai, ya. Sedangkan si harimau tersebut juga pemakan daging. Jadi mereka berkompetisi untuk menghabiskan si kijang tadi sebagai sumber makanan mereka. Itu dia, ya. Berikutnya predasi. Nah, itu dia. Kalian lihat di situ harimau sedang menenteng siapa? Menenteng rusa, ya. Berarti dia sudah dapat buruannya, itu berupa rusa. Kemudian di situ ada ikan paus makan ikan kecil lainnya. Kemudian ada gambar kelinci dan burung, dan ini mereka saling memakan, ya. Oke. Nah, itu adalah satu bentuk interaksi, ya. Bentuk interaksi lain yang terjadi pada komponen biotik, ya. Kalau tadi interaksi dalam ekosistem itu ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan pada waktu rantai makanan dan jaring-jaring makanan terjadi, sebenarnya terjadi peristiwa perpindahan energi atau aliran energi, dan akhirnya itu akan membentuk yang namanya piramida ekologi atau piramida makanan. Nah, bentuk interaksi lain dalam ekosistem antar komponen biotik itu tadi ada 7 simbiosis, ya. Kita tahu sama-sama bahwa simbiosis itu adalah cara makhluk hidup memiliki hubungan dalam satu ekosistem, ya. Ada 7 simbiosis tadi. Yang pertama simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, netralisme, antibiosis, kemudian kompetisi dan predasi. Nah, itu adalah bentuk interaksi di dalam ekosistem. Oke, anak-anakku, demikian video pembelajaran kita hari ini. Nah, ingat tugas kalian untuk mencari rantai makanan yang terdapat pada gambar di video ini, silakan kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan itu di dalam buku latihan kalian. Ketika selesai kalian fotokan dan kirim ke WA group atau ke saya secara pribadi, ya. Dan apa yang terdapat di dalam slide ini, kecuali gambar-gambarnya, itu silakan kalian pindahkan ke dalam buku catatan kalian, ya. Kalian fotokan hasil catatan kalian, kirimkan ke WA group atau ke saya. Nah, kapan dikumpulkan? Dikumpulkan paling lambat besok jam 1 siang.
Oke anak-anakku, oke demikian video pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.